Contoh soal tentang fungsi kuadrat. Sebelum memahami penjelasan contoh soal pada video ini, sebaiknya kalian mempelajari materi fungsi kuadrat pada slide share yang linknya saya tulis pada bagian deskripsi di bawah video ini. Tentukan interval A, B, C, dan D atau nilai diskriminan dari fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c berikut. Untuk grafik yang pertama, yang ini. Untuk grafik yang kedua, yang ini. Kemudian kita jawab dengan terlebih dahulu menentukan interval A, yaitu melihat keterbukaan grafik parabola, yaitu jika membuka ke atas, maka untuk interval A atau koefisien dari variabel x kuadrat, yaitu A lebih besar dari 0. Selanjutnya, kita akan menentukan interval dari C, yaitu dengan cara melihat titik potong grafik parabola pada sumbu Y, yaitu kita dapat melihat di sini titik potong grafik parabola terletak di Y sama dengan 0. Maka, untuk interval C, kita dapat tuliskan bahwa C sama dengan 0. Kemudian untuk yang ketiga selanjutnya, yaitu interval D atau diskriminan, yaitu dengan cara melihat titik potong grafik parabola pada sumbu X. Di sini titik potongnya ada di 2 titik. Maka untuk interval D-nya, dia lebih besar dari 0 karena memotong di 2 titik. Selanjutnya untuk menentukan interval B, kita dapat melihat sumbu simetri dari grafik fungsi, yaitu sumbu simetrinya terletak di sini karena ini berada di tengah-tengah. Kemudian karena dia berada di sebelah kiri dari sumbu Y, maka nilai XS pasti negatif. Dapat kita terlebih dahulu menuliskan XS sama dengan negatif. Kemudian kita substitusi formula XS, yaitu min B per 2A. Nilainya harus sama dengan negatif. Selanjutnya kita substitusi interval dari A, yaitu A lebih besar dari 0. Maka bisa kita ganti min B per 2 dikali positif. Nilainya harus sama dengan negatif. Kemudian ini kita kalikan ayun, sehingga kita dapat min B sama dengan 2 dikali positif dikali negatif, hasilnya adalah bilangan negatif, sehingga kita dapatkan interval B-nya min B sama dengan negatif. Maka bilangan B harus berupa bilangan positif, sehingga kita bisa tuliskan bahwa interval B-nya adalah lebih besar dari 0. Untuk grafik fungsi tersebut, interval A lebih besar dari 0, C-nya sama dengan 0, D-nya lebih besar dari 0, lalu untuk B-nya lebih besar dari 0. Kemudian grafik yang kedua, kita lihat keterbukaan grafik bahwa grafik tersebut membuka ke bawah. Interval A-nya dapat kita tuliskan A kurang dari 0 karena membuka ke bawah. Kemudian selanjutnya kita cari interval C, yaitu dengan cara melihat titik potong grafik pada sumbu Y. Ya, ini titik potongnya berada di sini. Ini adalah bilangan di bawah sumbu X. Maka nilainya pasti berupa bilangan negatif. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa C kurang dari 0. Untuk berikutnya, interval D, diskriminan, kita dapat melihat grafik memotong sumbu X di 1 titik. Atau dapat dikatakan bahwa grafik parabola tersebut menyinggung sumbu X, sehingga D-nya pasti sama dengan 0. Untuk berikutnya, kita akan mencari sumbu simetri. Sumbu simetrinya terletak di sebelah kiri dari sumbu Y. Maka ini pasti bilangan negatif.
Sehingga bisa kita tuliskan bahwa XS sama dengan negatif. Lalu kita substitusi formula XS, yaitu min B per 2A. Hasilnya adalah bilangan negatif. Lalu interval A kita substitusikan di sini menjadi min B per 2 dikali bilangan negatif. Hasilnya adalah bilangan negatif. Lalu kita kalikan ayun, sehingga min B didapat 2 dikali negatif dikali negatif. Hasilnya adalah berupa bilangan positif. Atau dapat kita tulis bahwa min B sama dengan positif, pasti nilai B di sini adalah bilangan negatif. Karena negatif dikali negatif sama dengan positif. Kita dapat tuliskan bahwa B adalah negatif. Atau B sama dengan bilangan negatif, kita tuliskan sebagai B kurang dari 0. Sehingga interval A-nya kurang dari 0, interval C-nya kurang dari 0, interval D-nya sama dengan 0, dan interval B-nya kurang dari 0. Tentukan M sehingga parabola Y sama dengan mx kuadrat ditambah m-7x ditambah 9 menyinggung sumbu x. Kita jawab. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu kata kunci dari soal tersebut, yaitu kata kuncinya bahwa parabola Y sama dengan ini menyinggung sumbu x. Kata kuncinya di sini terdapat kata menyinggung sumbu x. Sebuah parabola menyinggung sumbu x, maka dapat kita gambarkan bahwa parabola tersebut kemungkinan seperti ini atau kemungkinan seperti itu. Jadi dia menyinggung sumbu x di satu titik atau memotong sumbu x di satu titik, membuka ke bawah atau membuka ke atas. Maka ketika parabola menyinggung sumbu x, kita dapat ketahui bahwa nilai D atau diskriminannya pasti sama dengan 0. Maka kita akan mulai dari langkah ini. Kemudian selanjutnya kita substitusikan formula D, yaitu B kuadrat min 4AC. Nilainya harus sama dengan 0. Selanjutnya kita akan tentukan nilai A, B, dan C dari grafik tersebut, yaitu A-nya atau koefisien dari variabel x kuadrat, yaitu M, B-nya yaitu koefisien dari variabel x, yaitu M-7, kemudian C-nya yaitu konstanta 9. Sehingga kita bisa ganti nilai A, B, C tersebut dengan ini, B kuadrat, maka M-7 dikuadratkan. Min 4 dikali A, yaitu M, dikali C, yaitu 9. Nilainya sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan persamaan ini, kita buka kurung terlebih dahulu di bagian kuadrat, yaitu M kuadrat min 14M plus 49. Lalu untuk yang di bagian ini, kita hitung dia adalah min 36M sama dengan 0. Sehingga kita bisa sederhanakan bagian M, yaitu M kuadrat min 14M min 36M min 50M ditambah 49 sama dengan 0. Sehingga selanjutnya kita dapat memfaktorkan pada baris ini, yaitu pemfaktorannya M, di sini M, lalu 49 berapa dikali berapa? 49 jika ditambah 50.
maka nilainya pasti 49 dengan 1. Supaya hasilnya adalah negatif 50, maka ini min 49 min 1. Maka dapat kita tentukan bahwa nilai M sama dengan 49 atau M-nya sama dengan 1. Inilah nilai M yang dapat memenuhi parabola Y sama dengan mx kuadrat ditambah M-7x ditambah 9. Sehingga kalau kita substitusikan nilai M ini, grafik tersebut pasti menyinggung sumbu X. Jika nilai tertinggi fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat plus 4x plus 4 adalah 3, tentukan sumbu simetri fungsi tersebut. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu kata kunci dari soal tersebut, yaitu bahwa diketahui nilai tertinggi suatu fungsi. Maka, jika diketahui nilai tertinggi, kemungkinan grafik parabola tersebut adalah membuka ke atas, yaitu jika grafik parabola membuka ke atas, maka nilai A-nya kurang dari 0. Kemudian untuk selanjutnya diketahui juga nilai tertingginya adalah 3. Maka 3 ini adalah nilai dari YE atau Y ekstrim. YE sama dengan 3. Kemudian selanjutnya ganti YE ini dengan formula min D per 4A. Min D per 4A sama dengan 3. Boleh juga D atau diskriminan ini kita ganti dengan B kuadrat min 4AC per 4A. Ini adalah nilainya sama dengan 3. Kemudian kita akan tentukan nilai A, B, dan C untuk fungsi kuadrat tersebut, yaitu bahwa A atau koefisien dari variabel X kuadrat, yaitu A itu sendiri, kemudian B atau koefisien dari variabel X, yaitu plus 4, kemudian C-nya konstanta, yaitu adalah plus A. Kemudian kita substitusikan ini ke formula ini, yaitu min dalam kurung B kuadrat atau 4 kuadrat min 4 kali A kali C. C-nya adalah A, maka kita tulis sebagai A. Kurung tutup, kemudian dibagi 4A. A-nya di sini A, kemudian kita sama dengankan 3. Setelah itu yang di dalam kurung ini bisa kita sederhanakan menjadi 16 min 4A kuadrat. Lalu dibagi dengan 4A. Sama dengan 3. Kalau sudah, kita bisa kalikan ayun 4A dengan 3, yaitu sama dengan 12A. Lalu untuk yang di dalam kurung, semuanya kita kalikan dengan negatif. Maka menjadi min 16, ini dikali ini menjadi plus 4A kuadrat. Kalau sudah, karena ini adalah merupakan persamaan kuadrat, maka kita bisa buat supaya ruas kanan sama dengan 0. 12A kita pindah ke ruas kiri, sehingga menjadi 4A kuadrat min 12A min 16. Atau boleh juga kita sederhanakan persamaan kuadrat ini dengan cara dibagi kedua ruas dengan bilangan positif 4. Menjadi A kuadrat min 3A min 4 sama dengan 0. Untuk selanjutnya, kita akan tentukan nilai A ini dengan cara pemfaktoran. Saya tuliskan di sini, A kuadrat min 3A min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, A kuadrat, A dikali A,
4 berapa dikali berapa yang selisihnya adalah 3, maka 4 dikali 1. Supaya hasilnya min 3, maka di sini negatif, yang di sini positif, sama dengan 0. Sehingga didapat A sama dengan 4 atau A sama dengan negatif 1. Nah, di sini terdapat dua pilihan untuk A, yaitu 4 atau min 1. Nah, di awal atau di soal sudah dikatakan bahwa fungsi tersebut memiliki nilai tertinggi dengan syarat A kurang dari 0. Maka untuk A sama dengan 4 tidak memenuhi, atau boleh kita tulis sebagai TM. Maka yang memenuhi syarat yaitu untuk A sama dengan negatif 1. Kemudian kita substitusikan nilai A ini ke fungsi fx, sehingga kita mendapatkan fungsi parabola yang baru, yaitu A disubstitusikan ke sana menjadi min x kuadrat ditambah 4x kemudian min 1. Ini adalah fungsi parabola yang baru. Kemudian kita akan lanjutkan untuk menentukan sumbu simetri fungsi tersebut, yaitu kita dapat menggunakan rumus XS atau X simetri sama dengan min B per 2A. Lalu kita dapat substitusikan nilai B untuk fungsi parabola yang baru, yaitu positif 4, kemudian dibagi 2A. A-nya di sini nilainya adalah negatif 1. Sehingga dapat kita selesaikan menjadi min 4 per min 2. Min 4 dibagi min 2 sama dengan positif 2. Atau XS, sumbu simetri, yaitu sama dengan min 2. Fungsi kuadrat GX sama dengan min X kuadrat min A plus 1X ditambah 12A akan mencapai nilai maksimum untuk X sama dengan min 2. Tentukan nilai A dan nilai maksimum grafik tersebut. Nah, kita akan melihat kata kunci dari soal ini. Kata kuncinya yaitu fungsi GX mencapai nilai maksimum. Di sini kata kuncinya adalah nilai maksimum. Maka kemungkinan grafik fungsi tersebut gambarnya adalah seperti ini, yaitu membuka ke bawah karena dia akan mencapai nilai maksimum. Jadi, jika grafik parabola membuka ke bawah, maka nilai A-nya atau koefisien dari X kuadrat kurang dari 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencapai maksimum untuk X sama dengan min 2. Maka X sama dengan min 2 ini adalah nilai dari sumbu simetri atau persamaan sumbu simetri. Jadi diketahui XS sama dengan min 2. Kemudian XS dapat kita ganti atau diubah dengan formula min B per 2A. Nilainya sama dengan min 2. Kemudian kita harus tentukan terlebih dahulu ABC dari grafik fungsi kuadrat ini, yaitu A-nya atau koefisien dari variabel X kuadrat negatif 1, kemudian B-nya yaitu koefisien dari variabel X adalah negatif dari A plus 1. Kemudian nilai C-nya atau konstantanya adalah 12A. Kemudian kita substitusi ini ke formula ini, yaitu min dari min A plus 1. Kemudian dibagi dengan 2A, A-nya negatif 1. Lalu sama dengan min 2. Negatif dikali negatif di sini hasilnya adalah positif. Kita bisa tuliskan A plus 1 dibagi dengan min 2.
sama dengan min 2. Lalu ini kita kali ayun sehingga menjadi positif 4, ini menjadi A plus 1. Sehingga kita dapatkan bahwa A sama dengan 4 min 1 atau A sama dengan 3. Setelah kita mendapatkan nilai A, kita boleh saja mensubstitusikan A ini ke dalam fungsi Gx, sehingga kita dapatkan fungsi Gx yang baru, yaitu Gx sama dengan min X kuadrat min A-nya kita substitusi dengan 3, menjadi 3 plus 1X ditambah 12 dikali 3. Sehingga kita sederhanakan menjadi min X kuadrat min 4X plus 36. Kemudian kita bisa kembali ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentukan nilai maksimum grafik fungsi tersebut. Grafik akan mencapai nilai maksimum yaitu ketika Gxs. Sehingga kita dapat substitusikan xs ke dalam fungsi ini. Maka menjadi negatif dari xs kuadrat min 4 kali xs ditambah 36. Nah, seperti kita sudah ketahui bahwa xs itu sama dengan negatif 2. Maka di sini bisa kita substitusikan negatif 2 4 dikali negatif 2 ditambah 36, maka sama dengan negatif min 2 dikuadratkan, yaitu 4 min dikali min plus 8 kemudian plus 36 sama dengan 40. Nah, maka nilai maksimum dari grafik fungsi Gx yaitu 40 dan nilai A kita sudah dapatkan tadi, yaitu A sama dengan 3.